kumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Yang pertama dilalui oleh mulut atau mengunyah, yaitu adalah pemecahan makanan dari partikel besar menjadi kecil. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi adalah organ pencernaan mekanik yang terdapat pada gusi. Jenis gigi yaitu pertama gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk menusuk, gigi geraham untuk mengunyah. Setelah gigi yang kedua yaitu lidah, tersusun atas otot lurik, epitel, kubus, dan membran mukosa. Lidah mengandung papila berfungsi sebagai pengecap rasa. Fungsi lidah yaitu sebagai indera pengecap, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mendorong makanan masuk dari mulut sampai ke esofagus. Lalu yang terakhir yaitu kelenjar saliva. Glandula parotis menghasilkan ludah berupa air yang mengandung enzim amilase. Glandula sublingualis menghasilkan ludah berupa air dan lendir. Lalu glandula submandibularis menghasilkan ludah berupa air dan lendir. Lalu setelah mulut yang kedua yaitu esofagus. Pencabangan menuju rongga esofagus dan trakea faring dilengkapi katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu membuka dan ketika makanan masuk epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Esofagus melakukan gerak peristaltik yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Terdapat struktur lambung yaitu pertama kadia bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilus bagian tengah yang membulat, rugae membran mukosa berbentuk legu yang berfungsi melindungi dinding, sphincter esophageal katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung, terakhir sphincter pyrrhus katup yang menjaga agar makanan tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Lalu yang keempat ada usus halus, adalah saluran pencernaan lanjutan lambung yang terdiri dari duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, lalu yang terakhir ileum usus penyerapan. Yang kelima pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asine yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung natrium bikarbonat, amilase, tripsin, kimotripsin, dan lipase. Yang keenam hati. Hati atau hepar adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Fungsi hati berfungsi sebagai pengatur kadar glukosa dalam darah bersama insulin dan glukagon. Hati berfungsi sebagai pengatur asam amino dalam darah. Yang ketujuh kantong empedu. Kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan. Yang ketujuh kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Fungsi cairan empedu yang pertama pembuatan sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin. Kedua pembuangan kolesterol berlebihan. Ketiga pengemulsi lemak. Kedelapan usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Lalu yang terakhir rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus.